Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kakak mau absen dulu. Yang pertama ada Rafelina hadir, Nabila, Ulan, Luna, Lula. Oke, hadir semua. Baiknya sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Udah lihat di depan semuanya. Di sini kakak udah letakin materi di PowerPoint. Hari ini kita akan belajar materi melakukan penyetrikaan busana sesuai dengan alat penyetrika yang tersedia. Nah, sebelum masuk materi, kemarin kan kita udah jahit blus nih. Kakak mau periksa lagi kira-kira udah selesai semua belum jahitannya? Nah, oke. Sini klipnya udah, kancingnya udah dipasang belum? Oke, bagus. Oke, Rafelina kayak mana kerjaannya? Sudah, udah siap. Udah semua, kulit bawahnya. Oke. Ulang kayak mana? Oke, Bulan sama Luna udah? Ya. Kita masuk ke materi. Untuk elemen kompetensi kita melakukan penyetrikaan busana sesuai dengan alat penyetrikaan yang tersedia. Nah, di sana ada ketetapan hasil penyetrikaan kamu pada semua bagian busana. Kemudian ketetapan hasil penyetrikaan semua bagian busana sesuai prosedur penyetrikaan. Nah, kita lanjut. Nah, kakak bakal ngajarin kalian semua tentang cara menyetrika busana yang sedang dalam proses jahit ataupun busana yang telah jadi. Nah, sekarang ini kan kita bakal menyetrika pakaian yang sudah jadi. Nah, sebelum masuk materi, kakak ada 3 pertanyaan. Bagi yang bisa boleh jawab ya. Yang pertama itu, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menyetrika busana? Oke, Nabila boleh jawab. Itu setrika sama semprotan. Oke, boleh. Nah, jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menyetrika pakaian yang sesuai dengan mutu? Oke, Rafelina boleh jawab. Menyetrika dengan suhu yang nggak terlalu panas tapi nggak terlalu dingin juga. Oke, bisa. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Apakah fungsi dari kain lembab dalam proses penyetrikaan? Saya, Kak. Oke, Bulan boleh jawab. Tidak terjadi kerusakan pada kain yang telah dijahit. Oke, bagus. Oke, sementara jawabannya kakak ambil dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, di depan nih kalian bisa lihat gambar. Nampak nggak semua? Nampak nih, kakak. Nah, kira-kira apa aja nih dari gambar di sini, ada apa aja alatnya? Setrika. Oke, setrika. Apa lagi? Setrika dingin. Apa lagi? Ya, bantalan atau disebut tatakan setrika. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini kakak udah nih. Ini namanya adalah setrika panas. Nih, bisa dilihat. Nah, ini setrika panas. Kemudian yang terbuat dari kayu ini namanya setrika dingin. Oke, yang ini namanya tatakan setrika. Ini dia. Yang di depan bisa dilihat. Ini setrika panasnya. Oke. Ini setrika dingin. Nah, setrika dinginnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian apa lagi? Tatakan setrika. Ini dia tatakan setrika itu. Apalagi di sini ada gambarnya Rafelina. Ini apa kira-kira? Untuk alat setrikanya Apa namanya? tatakan setrika. Ini tatakan setrika. Ini kira-kira apa nih? Ini dia. Kalau nyatanya ini dia. Apa namanya Nabila?
kain lembab. Kain lembab. Oke, bagus. Nah, setelah kain lembab ada apa lagi? Nih. Nah, ini dia ya. Nah, bahan utama dalam proses penyetrikaan kira-kira apa? Setrika panas. Coba, menurut Bulan tadi apa? Setrika panas. Setrika panas. Kalau Nanda bilang? Ini bajunya. Benar, pakaian. Bahan utamanya pakaian dulu. Kalau misalnya setrika panas, ini setrika nggak ada, pakai apa setrikanya? Oke, lanjut lagi. Setelah pengenaan alat dan bahan. Nah, di sini kakak bakal demonstrasikan ke kalian semua gimana sih cara penyetrikaan yang benar. Nah, oke. Sekarang semua alat dan bahan dari depan ya, bisa dilihat. Oke, sekarang yang paling pertama kira-kira kita panaskan dulu. Setrika. Oke, kita panaskan. Kira-kira dari suhu 1 sampai 6 harusnya suhunya berapa? 4. 4. Oke. Kira-kira kalau bahan satin 4? Enggak, suhunya. Kalau bahan satin ini sekarang kan kita bakal nyetrika nih bahan katun. Kira-kira kalau satin bahan yang mengkilat tuh 4 enggak suhu setrika? Nah, karena apa? Tandanya tipis. Nah, betul. Jadi kalau tipis suhunya tinggi menyebabkan kain. Nah, oke, langkah pertama nih, pakaian yang kalian pegang semua kita balikin dulu. Nah, ke sisi jahitannya. Oke. Nanti setelah kakak demonstrasi nanti kakak suruh ya salah satu dari kalian. Oke, sekarang nih ada sisi lengan, ada sisi badan. Nah, pertama kita letakkan dulu di atas tatakan setrika. Ini tatakan setrika ya, di atasnya kain pakaian yang sudah kita jahit, blus tadi. Nah, caranya kampuh yang kita jahit kita buka kayak gini. Nah, kemudian kita semprot. Nah, setelah disemprot, apa gunakan lembab tadi? Nah, kita alasi dulu di atas blusnya. Nah, dengan kampuh terbuka ya. Oke, seperti ini. Nah, ini setrika yang udah panas tadi kita tekankan. Oke. Nah, setelah pakai setrika panas, guna fungsinya setrika dingin tuh, nah kita buka, kita tekan lagi. Nah, kira-kira fungsinya kita tekan lagi pakai setrika dinginnya apa? Biar dia ngepres. Lebih ngepres lagi. Jadi jahitan yang kita setrika tadi itu lebih press lagi. Nah, nih. Coba lihat nih hasilnya. Nah. Oke. Nah, selain sisi badan, sisi lengan, ada bahu lagi yang kita setrika, sama step by stepnya sama. Nah, terakhir yang gak kalah penting, kira-kira kita harus setrika apa? Pelim. Nah, karena terkadang hasil jahitan kalian tuh di bawah pelim nih kadang bergelombang. Nah, itulah gunanya. Harus disetrika lagi, sama caranya. Kita letakkan bajunya, pakaian yang udah kita jahit di atas, kita semprot lagi, kita alas lagi pakai kain apa namanya? Nah, baru kita setrika lagi. Oke, setrika. Nah, setelah pakai setrika panas, pakai setrika apa lagi? Dari ini. Oke, tekan lagi. Nah, oke, sampai sini paham? Paham. Cut dulu. Tiga. Oke, tadi kakak udah mendemonstrasikan nih bagaimana cara menyetrika yang baik dan mana sesuai mutu. Nah, kakak mau salah satu dari kalian berlima maju ke depan, contohin ke kawan-kawannya gimana sih cara menyetrika yang baik dan benar. Oke, boleh? Yang tunjuk tangan dapat nilai plus. Oke, Nabila boleh maju ke depan. Nah, kawan-kawan yang lain juga tegak.
bagusnya. Tengok gimana sih cara nyetrika yang baik dan benar itu. Maju semua. Lula, Rafaela. Boleh tengok. Ya, kayak mana Nabila nyetrika. Oke. Nah, Lula tegak sini ya. Oke. Sini Lula. Nah, dia nampak. Oke. Pertama step by stepnya apa dulu nih? Oh, dibilang dulu. Iya dong. Nah, pertama setrikanya dihidupin ke angka 4. Terus ini kampunya dibuka kayak gini, disemprotin pakai ini. Kayak itu baru pakai kain lembabnya, terus ditutup ini. Oke. Itu baru pakai ini. Ini apa? Setrika panas. Digosok kayak biasa. Kira-kira kalau nggak diletakkan lembab gimana? Gimana? Itu. Gimana? Meminimalisir kerusakan pada kain. Ah, tuh benar, benar. Oke. Sudah pakai ini baru ini pakai setrika dingin. Benar, bagus. Apa guna setrika dingin tadi? Biar dia lebih ngepres. Nah, sudah itu. Selain sisi badan? Ini ada bahu juga. Ah. Di bagian sini. Terus stepnya kayak tadi, disemprot dulu, baru dilapisin kain lembabnya. Itu baru disetrika pakai Nah, tingkat. yuk suhunya nih berapa nih? Nah, harusnya suhunya berapa tadi? 4. Kira-kira kalau bahan satin tadi itu di suhu 5, kira-kira kayak mana kainnya tuh? Itu mengkilap. Habis itu kliennya Nangis. Sudah itu baru pakaiin setrika dingin. Oke, bagus. Ya, sampai di sini paham semua? Kakak udah demonstrasi, temannya udah demonstrasi, berarti paham semua ya? Oke, balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. Nah, oke, di sini kita udah demonstrasi tadi. Nah, kakak mau nanya sama Rafelina dulu. Nih, di gambar pertama ini ada gambar apa? Dengan keadaan kain Kainnya rusak. kira-kira ini apa penyebabnya? Kira-kira penyebab kain tadi bisa kebakar, gosong itu kira-kira kenapa? Suhunya terlalu panas. Oke. Yang kedua, Kopone Sanggulan. Di sini ada gambar pakaian dengan Cetakan setrika yang udah terlalu panas. kira-kira kenapa dia bisa tercetak? Karena suhunya terlalu panas. Itu yang pertama, yang kedua Yang kedua, tidak memakai memakai alasan dingin. kain lembab. Oke. Sekarang kakak mau nanya. Nah, setelah kita setrika pakaian, ya pastinya kita hanger kan. Nah, kira-kira nih di gambar nomor 3 nih gambar apa? Pakaian yang busuk. Lusuh. Jadi setelah setrika dia kira-kira penyimpanannya harusnya gimana? Kalau nggak disimpan di hanger. Nah, benar. Jadi ini adalah contoh proses penyetrikaan yang Salah. Oke, bagus. Oke, kakak lanjut lagi ya. Ada soal post test. Boleh yang bisa jawab, boleh angkat tangan. Yang pertama tadi, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menyetrika di sana? Oke, Jamila. Itu setrika panas, terus kain lembab, semprotan airnya sama tatakan setrika, terus sama setrika dingin. Oke, bagus. Yang kedua, bagaimana cara menyetrika pakaian sesuai dengan mutu? Pas suhunya nggak terlalu panas, terlalu dingin. Oke, bagus. Relasi dengan kain lembab, di press dengan kain dingin. Lanjut, yang pertanyaan nomor 3, apakah fungsi
kain lembab dalam proses penyetrikaan? Agar kain yang kita jahit itu tidak rusak gitu. Oke. Karena kalau misalnya setrikaan langsung menyentuh pada pakaian, Terjadi kerusakan pada jahitannya. sangat besar kemungkinan terjadi kerusakan. Oke. Oke, kakak ada evaluasi pembelajaran. Kertasnya bisa dijawab. Oke. Nanti dikumpul besok ya. Ini punya dari. Oke, setelah pembelajaran kita sampai di sini, kakak harap kalian bakal terus semangat lagi untuk praktek kita selanjutnya. Karena ini baru salah satu praktek baju blus, nanti ada baju anak-anak, baju orang dewasa, gamis, kemeja, dan rok. Oke, kakak harap kalian harus terus semangat. Kalian kan masih muda kan, jiwa mudanya tuh jangan malas dipelihara. Nah, oke, selesai pembelajaran ini, kakak harapkan materi yang kakak sampaikan menyerap semua sama kalian. Selesai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Salah dan kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.